Dulu saya pernah merantau ke jadi pahlawan devisa di Brunei Darussalam. Setelah pulang, yang sukses alhamdulillah di kelompok kita, di kelompok Tani Marga Luhur. Jadi kita sangat efisien sekali untuk Alsintan ini. Saya Pak Izin, saya dari Wonosobo, saya dari salah satu dari kelompok Tani Marga Luhur yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Kenapa kita kok memilih di dunia pertanian? Dulu saya pernah merantau ke jadi pahlawan devisa di Brunei Darussalam. Setelah pulang, saya merasa kok awal pulang dari sana yang di rumah yang jadi petani pun dia istilahnya bisa hidup, bisa punya rumah dan lain sebagainya. Setelah saya coba, alhamdulillah ternyata saya bisa mengikuti mereka dengan adanya lahan pertanian yang saya garap. Itu dulu pas waktu ada momen-momen itu istilahnya cabai harganya tinggi, dan alhamdulillah dalam lahan kurang lebih 2000 meter saat itu alhamdulillah saya bisa seperti halnya yang lain. Saya mendapatkan informasi dari penyuluh pertanian, dengar-dengar dari Dijen PSP itu ada program KUR dengan bunga 0,7. Itu sangat berarti sekali bagi pertanian yang tadinya kita bingung mau apa, artinya kita perlu modal. Dan dengan modal itu kita bisa manfaatkan untuk bertanam tanaman pangan yaitu padi dan jagung. Di sisi lain juga ada yang di Holti, khususnya sini mayoritas cabai yang kadang kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain, sehingga kita bisa subsidi silang dari tanaman macam-macam itu. Saat saya bergabung dalam kelompok tani, yang jelas banyak sekali manfaatnya. Yang dulu dengan kita tidak berkelompok, dengan istilahnya per individu, intinya kita susah untuk meresap teknologi-teknologi yang terbaru. Di balik itu sangat beruntung sekali karena saya itu dengan adanya kelompok tani saya bisa piknik gratis, Mas. Artinya sampai ke Ungaran, bahkan sampai ke Batu dengan adanya pelatihan-pelatihan itu, sehingga saya berhasil membuat biogas yang tempatnya di Ngadi Kusuman. Saat itu untuk praktek bersama dengan yang punya. Dari limbah yang kita kelola dari peternakan, artinya pertanian itu bisa dikatakan awal dari peternakan, bisa juga dikatakan akhir dari peternakan. Limbah pertanian kita masuk ke ternak, limbah ternak kita masuk ke lahan lagi, ke lahan pertanian. Dan dari itulah kita bisa tahu dari kelompok itu, oh ini rantai dalam dunia pertanian itu nggak bisa lepas. Nek wong Jawa bilang itu dulu, nek wong tani nang ojo lali kandang karo blumbang, yaitu hubungan antara lahan, kandang yaitu peternakan, blumbang itu kolam di perikanannya itu. Nah, salah satunya yang saya pernah capai dari dunia pertanian, saya itu pernah dulu yang kita sampel di sini itu mungkin masuk viral juga ya, Mbak, dulu sama PPL-nya. Itu saya tanam 6.000 tanaman, itu ada sekitar 63 varietas dan 13 jenis. Itu diharapkan dari situ itu bisa panen bareng, dan alhamdulillah bisa tercapai. Yang Kobis dulu pernah itu dengan teknologi terbaru, dengan peralatan yang luar biasa yang kita dapatkan dari pengetahuan dari PPL ataupun dari dinas pertanian terkait, itu kita bisa dalam umur 60 hari, bobot panen itu baru 60 hari, belum 80 loh, itu sekitar hampir 5 kilo, 4,7, itu umur 60 hari. Itu yang untuk demplot. Dari pengetahuan itu jadi viral untuk di Kabupaten Wonosobo, karena itu sejateng itu ada 5 titik yang sukses alhamdulillah di kelompok kita, di kelompok Tani Marga Luhur. Untuk Alsintan yang kita dapatkan
sudah luar biasa sekali. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Pertanian, yaitu kita sudah dapat traktor, ada kultivator, concealer, itu alat pemilih jagung, power thresher, alat panen padi. Kita juga sudah punya timbangan sapi, kita juga punya cacah rumput. Untuk manfaatnya jelas sangat besar sekali. Yang dulunya kita lahan 1000 meter, waktu tradisional kita pakai sapi, dan sekarang dengan adanya traktor per hari bisa 4000 meter. Jadi kita sangat efisien sekali untuk Alsintan ini. Bayangkan aja kalau kita nggak ada Alsintan, kita mesti ngantri Mas. Dengan lahan di kelompok tani itu plus minusnya lah 20 hektar. Itu umpama kita harus mengantri pakai sapi, padahal keberadaan sapi cuma berapa pasang. Berarti kalau untuk 20 hektar itu mau berapa hari atau mau berapa bulan, sehingga kita ketinggalan masa tanam. Jadi sangat berarti sekali. Harapan saya di dunia pertanian itu pemerintah bisa menstabilkan harga dengan adanya standar harga ataupun subsidi hasil produksi. Kita petani akan lebih sejahtera, mampu untuk membeli pupuk yang non-subsidi. Jangankan pupuk non-subsidi, Alsintan pun kita mampu untuk membelinya. Pesan saya, kita jangan malu jadi petani, kita jangan berkecil hati jadi petani, kita bisa mandiri. Kita sudah menjalankan tugas negara, yaitu dengan mengadakan swasembada pangan. Kita bertanam tanaman pangan, dengan adanya gitu akan sejahtera kedaulatan pangan untuk Indonesia kita. Jadi petani itu kalau menurut saya prinsipnya harus nerimo ing pandum, sehingga kita tidak menyerah, kita tidak berhenti di situ saja. Kita akan selalu tetap optimis. Terima kasih kepada Ditjen PSP, Kementerian Pertanian yang telah memberikan Alsintan kepada kelompok kita. Harapannya dengan Alsintan ini kita bisa lebih mandiri, kedepannya kita bisa lebih sejahtera dan mandiri dalam menyiapkan Alsintan untuk kedepannya. Nama saya Khairul Anam, saya anggota kelompok tani Margoluhur. Saya bertanggung jawab mengelola alat Alsintan ini untuk kelompok tani Margoluhur. Dalam pengelolaan ini yang 30% buat kelompok tani Margoluhur, yang 70% untuk operasional dan upah operator. Harapan saya, kalau ada alat Alsintan ini yang semakin banyak, mungkin kelompok tani akan banyak semakin berkembang karena banyak yang mengelola alat Alsintan. Semua pemuda bisa menggunakan alat Alsintan ini supaya ada pekerjaan untuk mengelola alat Alsintan ini. Kementerian Pertanian maju, mandiri, dan modern.